Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang perlindungan tangan Tuhan yang menjadikan berhasil. Saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhanlah yang menjadikan berhasil. Tangan Tuhan sanggup mengerjakan keberhasilan dalam hidupku. Tangan Tuhan juga sanggup mengerjakan keberhasilan di dalam hidup saudara. Bahkan keberhasilan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan itu seringkali lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan malah saudara. Saya melihat dalam perjalanan hidupku, ketika aku melihat ke belakang saudara, maka apa yang kualami hari ini, apa yang kusaksikan hari ini, apa yang kuterima hari ini, tidak ada alasan untuk aku mengalaminya, tidak ada alasan untuk aku menerimanya kalau aku melihat diriku. Itu sebabnya saat ini dengan jujur saudara, aku harus mengatakan, dan dengan jujur aku harus mengakui bahwa apa yang kualami, apa yang kuterima hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang bekerja, mengerjakan keberhasilan. Tangan Tuhan yang melindungi sehingga aku bisa ada sebagaimana aku ada. Dan hari ini pun saudara, saya percaya tangan Tuhan yang sama bisa bekerja di dalam kehidupan saudara. Saya percaya setiap kita hari ini rindu keberhasilan, rindu mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara berdasarkan apa yang kulihat dan apa yang kualami, dan itu juga yang akan kita belajar dari firman Tuhan, bahwa tangan Tuhan akan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan kita saudara. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, dengan harapan dan kerinduan kita mengerjakan, kita berjalan, kita bertindak bagaimana seharusnya, sehingga tangan Tuhan akan bekerja dalam hidup kita dan tangannya akan mengerjakan keberhasilan dalam hidup kita. Sehingga ke depan saudara, saya rindu mendengar atau saya rindu membaca ketika saudara tuliskan di kolom-kolom komentar video di channel ini bahwa Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara setelah saudara mendengarkan prinsip-prinsip firman Tuhan dan menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini. Bahkan mungkin saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam renungan malam hari ini, dan akhirnya saudara melihat Tuhan mengerjakan keberhasilan. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi yang lain saudara, bahwa tangan Tuhanlah yang mengerjakan penghiburan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar
bagi topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Esra pasal yang ke-7, mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya akan dijelaskan secara objektif, digali sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga saudara akan benar-benar gampang untuk memahami firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Esra pasal yang ke-7 mulai ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Esra ini dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel pulang ke negerinya dari pembuangan, dari penawanan. Dan yang saya rindu kita belajar, saudara, bahwa di dalam peristiwa perjalanan mereka itu pulang, di dalam pimpinan Esra, saudara, ada berkali-kali dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi dia. Misalnya di ayat yang ke-6 bagian terakhir dikatakan, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 9 bagian terakhir dikatakan juga, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi dua kali ditegaskan bahwa dalam perjalanan itu tangan Tuhan melindungi. Tangan Tuhan ikut campur tangan untuk bekerja, mengerjakan sesuatu di tengah-tengah perjalanan itu. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika tangan Tuhan campur tangan dan bekerja? Lihat ayat yang ke-9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Lihat, ada penegasan di sana, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanan. Jadi ada penegasan bahwa startnya itu direncanakan, memulainya itu direncanakan, perjalanan itu, dan kemudian tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Jadi tepat juga seperti yang direncanakan, tiba di Yerusalem. Dan saudara, itu terjadi oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Itu terlaksana. Semua yang menjadi rancangan, apa yang mereka rencanakan, semua terlaksana oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Saudara, saya percaya semua kita merindukan
apa yang kita rindukan, apa yang kita rencanakan, itu terjadi. Apa yang kita rindukan Tuhan kerjakan, dan itu terjadi. Apa yang sudah direncanakan, itu terlaksana. Baik dalam hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, baik di tengah keluarga kita, baik untuk masa depan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu saja setiap kita rindu supaya apa yang kita rencanakan itu terjadi. Dan itulah yang dialami oleh Ezra dan orang-orang Israel yang ada dalam rombongan itu pulang dari Babel ke Yerusalem. Tepat seperti yang direncanakan mereka berangkat, dan tepat seperti yang direncanakan mereka tiba. Artinya semua sesuai dengan apa yang direncanakan. Saudara, saya percaya bahwa di dalam perjalanan hidup ini Allah yang akan memberi petunjuk bagi kita untuk merancang, dan kemudian Allah juga yang akan bekerja untuk mewujudkan rancangan itu supaya tergenapi. Mungkin ada orang yang berkata, ada firman Tuhan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Ya, itu memang ada ayat itu. Tapi kalau saudara lihat di sana, kepada siapa Tuhan ngomong? Kepada siapa Tuhan berbicara bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu? Saudara bisa lihat di video-video sebelumnya, saya ada membahas ayat ini, ayat tersebut, tentang rancangan Tuhan bukan rancangan manusia, jalan Tuhan bukan jalan manusia, tapi manusia yang mana? Jelas di sana disebutkan, saudara, bahwa Tuhan berbicara kepada orang fasik. Tuhan sedang menegur orang fasik, orang jahat. Itu yang sedang ditegur oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Kepada siapa yang dia ngomong? Kepada orang fasik. Ya wajar kalau jalan orang fasik bukan jalan Tuhan, rancangan orang fasik bukan rancangan Tuhan. Itu sebabnya di sana dikatakan bahwa orang fasik itu harus bertobat dulu supaya mereka mengerti rancangan Tuhan. Tapi seringkali, saudara, orang-orang berkata bahwa orang-orang malah berpikir bahwa rancangan Tuhan itu jauh dari rancangannya. Menurut saya seharusnya rancangan kita itu sejajar dengan rencana Tuhan. Rancangan kita itu sejalan dengan rancangan Tuhan. Kalau apa yang kita rancangkan tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, berarti ada masalah dengan pengiringan kita akan Tuhan. Ada masalah dengan kekristenan kita, ada masalah dengan perjalanan hidup kita jika apa yang kita rancang itu keluar dari jalur kehendak Tuhan. Seharusnya apa yang kita rancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan ketika sesuai dengan rancangan Tuhan, maka tepat seperti yang direncanakan akan terjadi. Tepat seperti yang sudah direncanakan, begitulah yang akan terjadi. Karena apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, dan kemudian ketika kita melaksanakannya, tangan Tuhan ikut bekerja. Dan akhirnya apa yang direncanakan itu terjadi. Itu yang terjadi bagi Ezra dan rombongannya pada waktu itu, saudara. Mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, dan ketika mereka berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, petunjuk Tuhan, tangan Tuhan ikut bekerja, dan ketika tangan Tuhan ikut bekerja, maka muncullah ayat 9. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Artinya apa? Tepat seperti yang direncanakan, tepat seperti yang disetting, semuanya persis terjadi oleh karena tangan Tuhan ikut bekerja di sana. Kenapa tangan Tuhan ikut bekerja di sana, saudara? Karena rancangan itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena apa yang dirancang itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Nah, hari ini sebelum kita akan melanjutkan, saudara, saya rindu kita merenung pribadi lepas pribadi. Adakah saudara saat ini punya rancangan dalam kehidupan saudara? Punya keinginan, punya rencana dalam kehidupan saudara? Dan sekarang yang menjadi pertanyaannya, sesuaikah rencana saudara itu dengan kehendak Tuhan? Sesuaikah rancangan saudara dengan kehendak Tuhan?
Seharusnya saudara, rancangan kita itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalimat firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Itu untuk orang fasik, bukan untuk saudara, bukan untuk saya. Kalau untuk anak-anak Tuhan, seharusnya apa yang kita rancang itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitulah seharusnya. Dan kalau yang kita rancang itu, saudara, kerinduan kita, apa yang kita pergumulkan, itu sesuai dengan rancangan Tuhan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan akan ikut bertindak. Seringkali kita mempertanyakan, kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak lakukan mujizat, kenapa Tuhan tidak bertindak, dan sebagainya, dan sebagainya. Masalahnya adalah rancangan kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana dia ikut bekerja sesuatu yang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Bagaimana dia melakukan mujizat di tengah sesuatu yang melanggar kehendaknya? Tidak mungkin. Allah hanya akan bekerja untuk sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya, karena dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangannya yang berkuasa itu akan ikut bekerja. Dan kalau tangannya yang berkuasa itu ikut bekerja, saudara, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Segala perkara mungkin bagi Tuhan. Nah, itu sebabnya mari kita pastikan bahwa apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana saya bisa memahami rencana Tuhan? Bagaimana supaya saya bisa membangun satu rencana yang rencana itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Mari kita bertanya, bagaimana Ezra mengetahui rencana Tuhan? Bagaimana Ezra mengetahui apa kehendak Tuhan? Kita lihat bersama, saudara. Dikatakan ayat 9 tadi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Oke. Jadi tepat seperti yang direncanakan terjadi. Kenapa? Tangan Tuhan ikut bekerja. Alasannya kenapa tepat seperti yang direncanakan terjadi, dan kenapa tangan Tuhan ikut bekerja? Ayat yang ke-10, perhatikan saudara. Kita akan belajar 3 hal dari sana. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi kenapa Ezra memahami kehendak Tuhan? Kenapa dia memahami rencana Tuhan sehingga rencana yang dia buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ayat 10 dikatakan, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Di mana kita bisa menemukan kehendak Tuhan? Di dalam firman-Nya. Dan itulah yang dilakukan oleh Ezra. Dia meneliti Taurat Tuhan, dia meneliti firman Tuhan untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia mengerti kehendak Tuhan, dia laksanakan kehendak Tuhan, dia bangun satu rencana sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya tangan Tuhan yang berkuasa itu terulur dan ikut bekerja, ikut campur tangan, sehingga akhirnya saudara, semua yang dia rencanakan terjadi persis karena tangan Tuhan ikut bekerja. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita memahami kehendak Tuhan dalam hidup ini, saudara? Mari kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Ezra. Bertekadlah untuk meneliti Taurat Tuhan. Bertekadlah untuk memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk belajar firman Tuhan. Karena semakin saudara memahami firman Tuhan, semakin firman Tuhan itu masuk dan menguasai kehidupan saudara, memenuhi kehidupan saudara, maka secara otomatis apa yang akan saudara pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang saudara rencanakan, kalau firman Tuhan itu sudah memenuhi kehidupan saudara, apa yang saudara rencanakan juga secara otomatis akan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena firman itu yang sudah mengisi kehidupan kita, saudara. Kenapa orang
Kita melihat orang-orang, kadang kita merasa aneh, saudara. Ada orang negatif terus dalam hidupnya. Misalnya, saya pernah melayani seorang jemaat yang demikian, saudara. Ada seorang ibu yang bagi saya rumit sekali menghadapinya, rumit sekali mengkonselingnya juga. Kenapa, saudara? Hidupnya dipenuhi oleh hal-hal negatif. Satu kali dia jalan, saudara. Jadi waktu itu dia punya masalah, dia marah-marah, dan kemudian dia cerita kepada kami sebagai hamba Tuhan. Dan ceritanya adalah, satu kali dia jalan. Lalu kemudian di tengah jalan dia melihat dua orang ibu sedang berbincang-bincang sambil melihat dia. Lalu kemudian akhirnya dia marah-marah dan berpikir bahwa mereka membicarakan dia. Padahal faktanya mereka sama sekali tidak ada membicarakan dia. Kenapa seperti itu? Dan seringkali terjadi seperti itu, saudara. Karena selama ini seringkali dia sudah mengisi pikirannya dengan hal-hal yang negatif, sehingga otomatis reaksinya juga negatif. Dan hidup seperti itu begitu rumitnya, saudara. Demikian juga kalau sebaliknya yang kita lakukan. Kalau kita isi hidup kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka secara otomatis juga firman itu yang akan menguasai kita, dan apa yang kita rencanakan, semuanya itu akan berdasar kepada firman Tuhan kalau sudah itu yang memenuhi hidup kita. Nah, itu sebabnya seperti yang dilakukan oleh Ezra, milikilah tekad untuk memahami, mendalami, menguasai, mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Telitilah firman Tuhan, supaya firman itu yang memenuhi pikiran dan hati kita, saudara. Sehingga dengan demikian rancangan-rancangan kita juga akan secara otomatis dipengaruhi, dikuasai oleh firman itu. Maka akhirnya rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kalau rancangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tangan Tuhan ikut bekerja. Itulah yang terjadi kepada Ezra. Dia bertekad meneliti Taurat Tuhan dan kemudian melaksanakan segala rencana itu seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan akhirnya tangan Tuhan bekerja. Saat ini, saudara, kalau saya dan saudara rindu tangan yang ajaib, tangan yang berkuasa, tangan yang dahsyat itu ikut bekerja, ikut campur tangan dalam hidup kita, ikut mengerjakan mujizat dan perkara besar di dalam kehidupan kita, saudara. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah milikilah tekad untuk mendalami firman Tuhan. Milikilah tekad untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Milikilah tekad untuk memahami firman Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kita dikuasai dan dipenuhi oleh firman Tuhan. Sehingga perjalanan kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Rancangan-rancangan kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya tangan Tuhan bertindak mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara, salah satu tujuan dibuatnya channel ini, saudara, saya membuat channel ini untuk renungan pada malam hari, yaitu channel renungan audio Alkitab, di mana di dalamnya dibuat video-video renungan untuk pengantar tidur. Lalu di pagi hari, saudara juga bisa mencari channel renungan penyejuk jiwa, di mana di sana saudara akan menemukan renungan-renungan yang dibuat sebagai persiapan untuk melaksanakan segala kegiatan di sepanjang hari. Dan saya berusaha untuk membuat renungan itu seobjektif mungkin. Kedua renungan itu dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar objektif sesuai dengan firman Tuhan, dan kemudian dibuat secara sistematis supaya gampang dipahami. Karena kerinduan saya, saudara, anak-anak Tuhan berjalan seturut firman Tuhan. Karena saya percaya orang-orang yang berjalan seturut firman Tuhan akan mengalami rancangan Tuhan. Tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja melakukan mujizat. Itu sebabnya silakan saudara gunakan channel renungan ini untuk menjadi renungan malam saudara, dan channel renungan penyejuk jiwa untuk menjadi renungan pagi saudara. Gunakan media ini untuk memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi, ketika kita punya tekad untuk mendalami, untuk memahami firman Tuhan, di sanalah kita akan melihat bahwa kita mulai berjalan sesuai dengan rencana Tuhan.
Ketika kita semakin memahami kehendak Tuhan, kita juga akan semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak usah jauh, saudara. Saya mengalami di dalam kehidupan saya, waktu awal-awal saya menikah, saudara, ada banyak hal yang saya tidak pahami dengan istri saya. Ada banyak hal yang istri saya juga belum pahami tentang saya. Sehingga kadang-kadang saya pikir begini, ternyata tidak. Kadang-kadang saya pikir begitu, ternyata tidak. Demikian juga dia. Itu sebabnya terkadang ada masalah-masalah kecil yang terjadi. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu, saudara. Tapi setelah sekian lama bersama, sebenarnya tidak terlalu lama waktu itu, ketika berjalan bersama, akhirnya saling memahami, akhirnya saling berkesesuaian. Dan yang luar biasa, saudara, seringkali apa yang kupikirkan, itu juga yang dia pikirkan. Dan apa yang menjadi bahasa tubuhnya, aku sudah mengerti. Kadang-kadang gerakan mata saja, respon wajah saja, aku sudah tahu. Kenapa? Karena kami hidup bersama. Secara otomatis aku belajar, sehingga aku memahami, dan semuanya sudah berkesesuaian. Demikian juga kita, saudara, di dalam Tuhan. Kalau kita belajar terus firman Tuhan, akhirnya kita berkesesuaian dengan Tuhan. Apa yang kita rencanakan itu secara otomatis sudah standarnya menurut firman Tuhan. Sehingga dengan demikian kita secara otomatis sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Dan kalau kita merancangkan, bertindak, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka secara otomatis tangannya akan bekerja untuk mengerjakan mujizat. Sehingga tidak heran bagi Ezra yang bertekad meneliti Taurat Tuhan, rancangan Tuhan jadi bagi dia. Dan tidak heran kalau ke depan saya mendengar kesaksian-kesaksian saudara yang saudara akan tuliskan di video-video di channel ini, saudara. Ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup saudara, mengalami tangan Tuhan bertindak dalam hidup saudara, karena saudara mulai berjalan seturut firman Tuhan, dan tangannya akan bertindak. Saya mengalami, saudara, di dalam hidup ini, ada banyak yang hari ini tidak pernah kupikirkan Tuhan kerjakan bagiku. Ada banyak hari ini, saudara, yang aku alami, aku terkagum-kagum. Betapa dahsyat Allahku bertindak, betapa dahsyat Allahku bekerja. Bahkan lebih dari yang kurencanakan, Tuhan kerjakan. Kalau ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia tidak alami, ada orang yang rindu mengalami rancangan Tuhan dan dia alami, tetapi saya melihat dalam hidupku, lebih dari yang ku minta pikirkan, Tuhan kerjakan. Tuhan kerjakan. Dan itu terjadi menurut saya hanya satu, aku berjalan. Aku belajar berjalan dalam kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, miliki tekad untuk mendalami firman Tuhan, memahami firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang konsisten, setia merenungkan firman Tuhan setiap pagi malam, renungkan firman Tuhan setiap hari. Maka saudara akan mengalami tangan Tuhan bekerja mengerjakan keberhasilan dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua, selain bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, maka apalagi yang menjadi tekad Ezra, saudara? Masih ayat 10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Jadi yang kedua yang dilakukan oleh Ezra adalah, selain dia bertekad meneliti Taurat Tuhan, dia juga bertekad untuk melakukan Taurat Tuhan. Bukan hanya belajar, berjuang untuk memahami firman Tuhan, tapi bertekad untuk menghidupi firman Tuhan itu. Gaya hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, karena dia lakukan firman Tuhan itu. Itu sebabnya sekali lagi tidak heran, saudara, kalau rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam dirinya, karena dia berjalan melangkah seturut kehendak Tuhan. Dia bertindak, kelakuannya seturut firman Tuhan, sehingga akhirnya tangan Tuhan bertindak, tangan Tuhan bekerja. Saudara, terkadang waktu yang menentukan, waktu yang akhirnya menunjukkan kepada kita. Ada orang-orang yang kadang-kadang kalau kita lihat dia hidup seturut firman Tuhan, dia hidupi prinsip-prinsip firman Tuhan, tapi sepertinya tidak nampak Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya. Tetapi pengalaman yang aku alami, saudara,
Kalau memang benar-benar orang tersebut dia hidup seturut firman Tuhan, dia melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, dia mempraktekkan firman Tuhan itu dalam hidupnya, aku melihat, aku menyaksikan bahwa pada akhirnya tangan Tuhan bekerja dalam hidup orang tersebut. Tangan Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup orang tersebut. Sekalipun terkadang ada waktu dan ada proses yang harus dilewati, tapi pada akhirnya tangan Tuhan yang bertindak, tangan Tuhan yang bekerja. Itu sebabnya saat ini saudara, mari belajar firman Tuhan dan hidupi firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan itu. Miliki tekad, aku mau hidup seturut firman Tuhan. Ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung saudara. Jangan tanggung-tanggung. Hiduplah ikut Tuhan dan hiduplah seturut firman-Nya, dalami firman-Nya dan hidupi firman-Nya, praktekkan firman-Nya, maka saudara akan menyaksikan tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan bertindak. Dan kalau tangannya bertindak, saudara, tidak ada yang mustahil, segala perkara bisa jadi. Jadi yang kedua, bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, masih ayat yang ke-10. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Jadi yang pertama tekadnya meneliti Taurat Tuhan. Yang kedua dan melakukannya. Tekad yang kedua adalah melakukan Taurat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dia juga mengajarkan firman Tuhan yang sudah dia teliti, yang sudah dia hidupi, dia ajarkan kepada orang Israel. Sehingga akhirnya rombongan orang Israel itu menjalani perjalanan mereka seturut firman Tuhan. Dan akhirnya tangan Tuhan bertindak, melakukan mujizat, melakukan perkara besar. Sehingga keberhasilan yang terjadi. Jadi tekad ketiga yang dilakukan oleh Ezra ini saudara, dia ajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain, kepada orang-orang Israel. Kalau kita rindu tangan Tuhan bertindak, mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita, maka kita juga punya tanggung jawab untuk menjadikan orang-orang di sekeliling kita untuk menghidupi firman Tuhan. Ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Saudara punya tanggung jawab untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Saudara punya tanggung jawab. Saudara bertanggung jawab mengajarkan keluarga saudara akan kebenaran firman Tuhan. Saudara bertanggung jawab mengajarkan kalau saudara misalnya punya karyawan, mereka harus diajar hidup seturut firman Tuhan. Ajarkan orang-orang di sekeliling saudara hidup menurut firman-Nya. Maka ketika kita mengajarkannya, sekali lagi tangan Tuhan bertindak dan mengerjakan mujizat. Kalau kita hidup seturut firman Tuhan, lingkungan kita hidup seturut firman Tuhan, betapa damai dan tentramnya saudara. Sekali lagi, betapa damai dan tentramnya ketika kita hidup seturut firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kita sudah belajar bahwa tangan Tuhan bertindak bagi umat-umatnya untuk mengerjakan keberhasilan. Ketika umat-umatnya tersebut punya tekad untuk meneliti Taurat Tuhan, melakukan Taurat Tuhan, dan kemudian mengajarkan Taurat Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita saudara. Bertekadlah meneliti dan memahami firman Tuhan. Bertekadlah untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan bertekadlah untuk mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling saudara, sehingga bersama-sama semua kita akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kalau itu terjadi, betapa damai tentramnya hidup ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Saat ini kami bersyukur kami sudah belajar firman-Mu, bahwa jika tangan-Mu bertindak, jika tangan-Mu bekerja, maka apa yang kami rencanakan itu akan terjadi. Karena rancangan kami juga
sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami bertekad meneliti Taurat-Mu, firman-Mu, sehingga rancangan-rancangan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan kami juga bertekad melakukan firman-Mu, bahkan mengajarkannya kepada orang lain. Maka dengan demikian kami akan menyaksikan tangan perlindungan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami mau jalani kehidupan kami dengan mengandalkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kami, dengan kami menghidupi firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan
mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka.
apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan.
dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka
untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini.
Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.